Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau share apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry di EXO Camp Day 1 di sesi pertama. Hari itu Pastor Berry berbicara tentang yang namanya kesembuhan batin. Hari itu Pastor Berry bicarakan pertumbuhan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, kita buka di 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita sebagai orang Kristen itu harus punya yang namanya pertumbuhan di dalam kasih karunia-Nya. Karena itu adalah hal yang penting yang harus kita miliki. Bukan hanya di tahun pertama kita mengenal Tuhan, tapi biarkan itu terus ada di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Nah, apa sih kesembuhan? Apa sih namanya pertumbuhan di dalam kasih karunia kita? Salah satunya itu adalah kesembuhan batin. Jadi Pastor Berry berkata bahwa banyak anak Tuhan itu kehilangan hati sebagai anak. Padahal hati sebagai anak itu adalah sesuatu hal atau pondasi penting di dalam kekristenan kita. Kenapa kesembuhan batin itu penting? Dan kenapa kita tuh harus terus datang sebagai anak untuk yang namanya dipulihkan. Agar yang namanya setiap kita, luka yang kita alami, luka jiwa kita, luka yang ada di dalam hati kita, yang kalau kita gak pernah beresin, itu one day akan menjadi bom waktu di dalam hidup setiap kita. Mungkin hari ini kita berpikir, oh itu bukan sesuatu hal yang besar. Tapi kalau kita terus pendam itu, dan kita gak pernah membereskan luka yang ada di dalam batin kita, ada di dalam hati kita, dan terus kita biarkan, one day itu akan menjadi sesuatu hal yang dapat menghancurkan pelayanan kita, dapat menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena itu akan membuat setiap kita orang Kristen akan mudah menjadi kecewa, akan mudah menjadi rapuh, dan mudah yang namanya berhenti di dalam panggilan kita atau dalam pertandingan iman kita. Ketika kita punya luka yang kita gak pernah bereskan, one day itu akan menjadi sesuatu hal yang merusak diri kita. Seperti misalnya kita jatuh dan kita luka, kalau kita gak pernah beresin, itu bisa menjadi infeksi dan bahkan hal yang lebih parah gitu. Kalau kita gak pernah beresin luka kita, itu dapat menjadi sebuah hal yang parah dan mungkin harus diamputasi dalam tanda kutip begitu. Jadi sebelum hal itu terjadi, lebih baik setiap kita terus mau datang ke Tuhan dengan rendah hati untuk yang namanya dibersihkan, untuk yang namanya disembuhkan setiap luka kita. Jadi mengenal Tuhan di dalam kasih karunia-Nya itu harus selalu ada yang namanya pertumbuhan. Dan setiap kita jangan sampai kita itu mengenal Tuhan atau yang namanya tenggelam di dalam kasih-Nya itu hanya di tahun-tahun awal perjumpaan kita dengan Tuhan. Tapi biarkan itu terus ada dalam hidup kita. That's why Pastor Berry selalu berkata, setiap kita anak-anak Tuhan harus yang namanya menjaga kasih mula-mula dalam hidup setiap kita. Kalau kita berhenti untuk yang namanya mengalami cintanya Tuhan, itu akan membuat setiap kita dengan mudah berhenti juga di dalam pertandingan iman setiap kita. Kita ini untuk yang namanya mau sembuh, kita butuh yang namanya kerendahan hati. Seperti ketika kita lagi sakit, mengalami sakit, mungkin itu adalah sakit yang memalukan gitu. Kita datang ke dokter itu gak bisa langsung tahu apa sakitnya kita. Dia tuh butuh bertanya apa, dan dokter butuh kejujuran kita, apa yang kita alami, apa yang kita sakitnya di mana, dan banyak hal. Walaupun itu menyakitkan atau walaupun itu memalukan, itu yang harus kita katakan. Agar apa? Agar setiap kita menerima yang namanya kesembuhan. Sama dengan ketika kita mengalami luka batin, kita butuh untuk namanya datang ke Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kejujuran. Agar apa? Agar yang namanya luka batin kita itu dapat disembuhkan. Jadi kita ini harus selalu tahu bahwa setiap kita ini punya yang namanya benih berharga. Yaitu apa? Aku ini dikasihi, aku ini dicintai, aku ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah benih berharga yang harus kita pegang hari ini. Kenapa? Karena setiap benih itu dapat mengalahkan setiap suara yang dari si jahat, yang berkata mungkin pernah menghancurkan hidup kita, yang terus bersuara di dalam hidup kita, berkata bahwa kita gak layak, kita gak mampu, kita itu tidak dikasihi. Kita bisa mengalahkan itu dengan benih itu. Yaitu apa? Kita dikasihi, aku dicintai, dan aku berkenan. Itu bisa menjadi benih yang dapat mengobati setiap luka kita. Jadi pondasi kita untuk menjadi pasukan Tuhan yang kuat atau menjadi orang Kristen yang kuat adalah sembuh dari luka. Kita gak akan pernah bisa menjadi pasukan yang lagi sakit
dan kita berjalan ke dalam medan perang, gak bisa. Tapi kita harus sembuh terlebih dahulu untuk kita siap masuk di dalam medan perang dan berperang dan memenangkan setiap peperangan. Dan untuk yang namanya luka kita bisa sembuh, itu butuh proses. Gak ada yang namanya shortcut untuk setiap kita itu bisa sembuh, tapi butuh proses yang lama, butuh saat teduh day by day untuk kita datang ke Tuhan, untuk yang namanya mengalami kesembuhan jiwa kita, mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, kerendahan hati itu adalah pondasi yang kita perlukan juga agar setiap kita ini dapat disembuhkan. Dan jangan sampai kita memakai kekuatan kita sendiri untuk yang namanya menyembuhkan diri kita sendiri. Kita itu butuh Tuhan untuk menyembuhkan setiap luka kita. Jadi ingat, dasar kekristenan kita adalah menjadi seorang anak di hadapannya. Pastor Berry berkata, luka itu bisa menjadi senjata bagi kerajaan Allah atau menjadi hal yang dapat dipakai si jahat dalam hidup kita. Dan keputusannya ada di kita. Apakah kita mau pakai luka kita untuk menjadi kerajaan bagi surga atau kerajaan Allah, atau kita mau biarkan luka kita dipakai si jahat dan akhirnya menghancurkan hidup setiap kita. That's why ketika kita luka, ketika kita lagi mengalami sedang di dalam proses penyembuhan, kemana kita berlari itu menentukan. Jangan sampai kita berlari ke pergaulan yang salah, jangan sampai kita berlari ke hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan setiap kita memagari hidup kita, menjaga hidup kita dengan kita itu berlari di bawah kaki Tuhan, yaitu lewat saat teduh, lewat kita belajar firman Tuhan, lewat kita tuh dengar dari sermon, dan terus memiliki pertobatan day by day, dan terus yang namanya setiap kita mau datang ke Tuhan dengan kerendahan hati dan punya yang namanya hubungan dengan Tuhan, agar setiap hari kita terus disembuhkan di dalam Tuhan. So itu aja dari aku yang aku pelajari, salah satu poin yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry. So I hope dari video ini dapat memberkati teman-teman semua. God bless.